Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Microcontroller dan Proyek Informatika. Saya Novi Yudaning Tias dan rekan-rekan saya, Ananda Arya Pratama, Rayhan Baihaqi, dan Evander Nova Lasmanto. Pertama, kami akan membahas apa yang melatar belakangi kami membuat pengembangan sistem ini. Saat ini, di tengah kemajuan teknologi yang pesat dalam bidang microcontroller, mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada berbagai sektor. Salah satu faktor majunya penggunaan microcontroller dalam kehidupan sehari-hari adalah penerapan microcontroller untuk membantu kurir menyimpan barang kepada penerima barang tanpa bertemu secara langsung. Hal ini dapat diterapkan pada halaman atau garasi rumah, maupun saat kondisi social distancing untuk menghindari penyebaran virus. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, kami memutuskan membuat alat yaitu SmartBox for saving stuff from courier with home automation. Selanjutnya kami akan membahas apa saja yang dibutuhkan dalam membuat pengembangan sistem ini. Yang pertama, perangkat lunak. Perangkat lunak yang dipakai yaitu Arduino IDE dan Windows 10. Arduino IDE berfungsi untuk pengelolaan program dalam sistem yang nantinya akan ditanamkan dalam sebuah otak yaitu Arduino Uno. Kemudian Windows 10 yang berfungsi untuk menjalankan sistem dari Arduino IDE. Lalu berikutnya ada perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan yaitu Arduino Uno yang berfungsi sebagai otak atau pengatur sistem kerja SmartBox. Kemudian infrared berfungsi pemeriksa dan pendeteksi barang. Selanjutnya servo sebagai penutup dan pembuka pintu. Lalu ada keypad 4x4 untuk memasukkan sandi, kabel jumper, dan buzzer. Selanjutnya resistor, fungsi penyeimbang daya agar tidak kelebihan maupun kekurangan. Lalu LED menjadi identifikasi kata sandi dimasukkan benar atau salah. Berikutnya baterai 9 volt untuk menjadi daya cadang. Soket baterai, adaptor 9 volt 1 ampere menjadi penghubung daya langsung. Dan terakhir terminal blok untuk penghubung antara baterai dengan sistem. Selanjutnya kami akan membahas skema perakitan dalam membuat pengembangan sistem ini. Alat yang akan dibuat untuk lebar sebesar 30 cm dan tinggi 90 cm. Bagian tutup box 5 cm, kotak awal setinggi 25 cm, pada bagian pembuka pintu perantara masing-masing sepanjang 13,21 cm, untuk kotak kedua sebagai penyimpanan barang setinggi 55 cm, pada alas setinggi 5 cm. Namun karena ukuran yang cukup besar, kami memilih untuk menggunakan setengah dari ukuran aslinya, seperti gambar di samping. Ini adalah rangkaian dari SmartBox. Komponen yang kami telah sebutkan dan jelaskan sebelumnya, kemudian digabungkan menjadi satu rangkaian utuh, mulai dari LED, keypad 4x4, dan power switch dihubungkan ke pin digital Arduino Uno. Sedangkan soket baterai, servo, dan buzzer dihubungkan ke pin analog Arduino Uno. Selain itu, semua komponen dan sensor terhubung ke VCC 5V yang digunakan sebagai sumber daya untuk sistem dapat bekerja. Selanjutnya, ini merupakan perencanaan yang kami rencanakan. Jika SmartBox ini direalisasikan pada lingkungan rumah dan diletakkan di garasi atau halaman rumah. Selanjutnya, kami akan membahas bagaimana program ini dibuat menggunakan aplikasi Arduino IDE.
Pertama, masukkan library yang dibutuhkan beserta dengan konstanta yang dibutuhkan pada sistem ini. Kemudian di bawahnya, tuliskan variabel-variabel yang akan digunakan pada sistem ini menyesuaikan dengan pin yang terdapat pada Arduino Uno. Lalu di bawahnya terdapat password 123 yang berarti kata sandi yang digunakan untuk membuka pintu Smartbox. Selanjutnya, baris yang diblok merupakan kode sebagai masukan keypad yang memiliki 4 buah baris dan 4 buah kolom. Lalu pada void setup terdapat pin mode output dan pin mode input sebagai luaran dan masukan. Lalu dilanjutkan dengan digital write low dan high sebagai penanda matinya lampu atau hidupnya lampu. Lalu attach A3 sebagai pin pada servo pada pin A3. Dilanjutkan dengan write 90 yaitu kondisi servo pada keadaan 90 derajat. Selanjutnya pada void loop terdapat logika yang digunakan untuk membuka pintu perantara pada Smartbox. Yang dilanjutkan dengan logika notifikasi suara di dalam rumah saat ada barang di bagian bawah kotak. Lalu selanjutnya logika berupa pengaturan daya baterai saat baterai habis. Selanjutnya void keypad event yang digunakan sebagai logika pada case pertama, yaitu jika menekan tombol A maka login akan dilakukan, dan jika menekan tombol B maka password akan di-reset. Void login digunakan sebagai memvalidasi kata sandi yang sudah diinputkan. Jika kata sandi benar, maka akses diterima dengan lampu LED hijau akan menyala. Namun, jika password yang dimasukkan salah, maka akses ditolak dan LED merah serta dengan buzzer akan menyala juga. Selanjutnya, alat yang telah kami rancang dan buat, kami simulasikan seperti berikut. Ini adalah alat yang telah selesai kami buat. Terdapat sebuah rumah yang di dalamnya terdapat buzzer, dan di sebelahnya merupakan kotak penyimpanan untuk paket itu sendiri, dan kami akan mensimulasikan cara penggunaan alat ini. Pertama, buka tutup bagian atas kotak. Kemudian, masukkan barang atau paket yang ingin diberikan. Setelah beberapa detik, pintu perantara akan terbuka dan paket akan jatuh ke bagian bawah kotak. Selanjutnya, alat akan membunyikan buzzer notifikasi sebagai tanda kepada pemilik rumah bahwa ada paket yang dikirimkan. Lalu pemilik rumah dapat memasukkan password yang telah diatur sebelumnya. Kemudian, tekan A sebagai tanda login. Apabila password yang dimasukkan salah, maka pintu tidak akan terbuka. Tekan B untuk mereset password, dan jika password yang dimasukkan benar, maka pintu akan terbuka dan paket dapat diambil. Untuk mengunci pintu dengan menekan tombol B, dilanjutkan dengan menekan tombol A. Setelah paket terambil, buzzer notifikasi akan berhenti berbunyi.